Ritme lebih ringan. Ya, terima kasih masih di Prajurit sore hari ini dan kita lanjutkan lagi pembahasan pembentukan Satgas sebagai pelaksanaan program prioritas Kapolri ya bersama Kasubag Humas Polres Karanganyar AKP Suryo WSIK. Baik Pak Suryo, tadi sampai pada Satgas untuk pembasmi terorisme ya. Oke. Nah, tadi kaitannya dengan pertanyaan saya tadi, kalau Karanganyar termasuk wilayah yang mungkin bisa dijadikan tempat-tempat kegiatan-kegiatan yang terselubung semacam itu. Nah, kira-kira apa antisipasi yang dilakukan dari Polres Karanganyar melalui Satgas ini nanti? Iya, dan wilayah Karanganyar memang banyak sekali untuk tempat-tempat orang memberikan pendidikan masalah agama ya. Dan kita akan terjunkan intelijen untuk mendeteksi apakah adanya indikasi hal itu. Namun kita juga menggali informasi terkait rekrutmen terorisme ini, dan kemarin juga kita dari hasil intelijen kita terima informasi bahwa meskipun ini informasi belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, namun kita tindak lanjuti bahwa yang isinya bahwa ada upaya-upaya perekrutan anggota terorisme yang menawarkan imbalan tertentu dalam bentuk uang dan sebagainya ataupun kesejahteraan. Seperti contoh, kamu mau saya ajak ke sini dengan diajari ini dan nanti akan kita berikan uang misalnya 20 juta per bulan misalnya. Itu merupakan salah satu upaya, maka kita tindak lanjuti dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan. Seperti saya jelaskan tadi, kita berikan penyuluhan, pemahaman kepada generasi muda, para pelajar maupun masyarakat awam, termasuk masyarakat di pedesaan, yang mana biasanya masyarakat pedesaan wawasannya masih belum terlalu luas dan mudah sekali untuk diberikan atau mudah sekali terprovokasi. Jadi kita libatkan para Babin Kaptimas untuk secara aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat door to door. Oke, baik. Dan Satgas yang ketujuh, ini Satgas apa ini? Satgas yang terakhir adalah Satgas Polri Bersih. Polri Bersih ya. Sesuai dengan yang dimaksud ini apa? Sesuai dengan namanya Polri Bersih, kita akan mewujudkan polisi yang bersih. Dan ini merupakan salah satu penjabaran dari program polisi sebagai pelopor revolusi mental dan tertib sosial. Makanya kita sebelum kita bertindak ke masyarakat, kita harus evaluasi dari dalam secara internal. Kemarin pada saat operasi simpatik, beliau Bapak Kapolres menekankan bahwa untuk operasi simpatik ini sasarannya ada dua, yaitu internal dan eksternal. Sebelum kita bertindak keluar, maka dari internal sendiri kita harus benahi. Sebelum kita mengecek kendaraan masyarakat, kita cek dulu kendaraan personilnya. Nah, setelah pengecekan anggota personil dinyatakan bagus, barulah kita bisa memberikan himbauan, penindakan kepada masyarakat dan sebagainya. Jadi diharapkan ini merupakan salah satu contoh, termasuk contoh revolusi mental yang lain, seperti budaya-budaya yang baik, budaya antri, budaya merokok, budaya membuang sampah pada tempatnya. Ini akan kita gelorakan kepada masyarakat melalui seluruh anggota kepolisian. Ya, bagaimana pemahaman dari anggota Polres Karanganyar dengan dibentuknya Satgas-Satgas ini? Ya, jadi sebagai anggota Polri yang nanti akan terjun ke masyarakat, memang dia harus tampil dengan baik. Dia harus memberikan contoh kepada masyarakat bagaimana nilai-nilai yang baik harus ditanamkan kepada masyarakat. Makanya mau tidak mau anggota polisi harus memberikan contoh kepada masyarakat. Dan ini juga kita tujukan supaya anggota Polri tidak
melakukan penyimpangan-penyimpangan maupun pelanggaran-pelanggaran. Seperti penyimpangan terlibat jaringan kriminal maupun pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplin. Oke. Dalam pembentukan Satgas ini apakah sebelumnya itu ada kendala-kendala yang dihadapi dari Polres Karanganyar untuk 7 Satgas ini? Untuk kendala hampir tidak ada karena ini merupakan kegiatan yang sudah hanya kita optimalkan, kita modifikasi sehingga pelaksanaannya dapat menyentuh kepada sasaran. Oke. Apa yang menjadi tantangan terberat mungkin dengan kondisi saat ini ya, dengan satgas-satgas yang dibentuk, dengan program prioritas Kapolri baru seperti apa? Jadi kita harapkan untuk pelaksanaan ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan. Maka kita akan secara terbuka, bersikap secara transparan menerima masukan, saran dan kritik dari masyarakat. Melalui sarana humas kami, kita sudah punya beberapa akun media sosial, seperti akun Twitter, kita sudah aktifkan akun @polreskera. Jadi masyarakat dapat mengakses segala informasi kegiatan maupun himbauan, segala hal berkaitan dengan kepolisian maupun situasi Kaptipas di wilayah Karanganyar dengan memfollow akun Twitter kami dari Polres Karanganyar ya. Iya. Dan itu sudah berjalan selama ini sudah berjalan dengan baik. Ya. Selama 4 bulan kami bisa merilis kurang lebih hampir 2000 selama 4 bulan. Jadi kalau rata-rata dalam 1 hari kita bisa menyebarkan berita, menyebarkan informasi kurang lebih 20 berita. Jadi saya nilai cukup efektif untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat. Dan kita juga menerima masukan dari masyarakat, baik itu masukan yang bersifat masukan kepada internal Polri maupun masukan informasi bila mana terjadi hal-hal yang perlu dilaporkan kepada polisi. Termasuk salah satu contohnya apabila masyarakat menemukan suatu adanya tindak kejahatan ataupun merasa terancam, dapat segera menghubungi melalui akun Twitter. Kami akan segera tindak lanjuti. Oke. Kalau selain akun Twitter, apakah bisa mungkin call center yang bisa dihubungi dari Polres Karanganyar ini? Ada, yaitu melalui telepon Polres Karanganyar, ataupun apabila masyarakat masih merasa kesulitan, dapat kita itu melalui perannya Babin Kaptipas. Babin Kaptimas adalah sosok paling depan gitu ya, yang sosoknya polisi yang ada di tengah masyarakat. Jadi itu kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Silakan gunakan Babin Kaptimas untuk tempat berkonsultasi. Apabila masyarakat membutuhkan bantuan polisi secara terdekat dapat menghubungi Babin Kaptimas. Baik, terima kasih AKP Suroyo SIK. Semoga dari apa yang dijelaskan tentang pembentukan Satgas ini nanti pemahaman bisa dicapai oleh masyarakat juga untuk bisa mendukung dari program Satgas dan juga program-program dari prioritas Kapolri ini ya, untuk menciptakan khususnya Karanganyar yang aman, tertib dan bebas atau jauh dari berbagai pelanggaran dan kejahatan. Sukses untuk Satgas-Satgasnya. Dan mitra Tia TV sampai di sini kebersamaan kita untuk prajurit sore hari ini. Semoga bermanfaat. Saya Noher Pram dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Tia TV masa kini dan tetap berbudaya.